Oke, sekarang kita bahas program konversi suhu. Jadi syarat sebelum menonton video ini, lo harus ngerti yang namanya basic input output, si in dan si out. Kemudian variabel, tipe data, operator aritmatika. Agendanya apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat program ini. Kemudian algoritma, flowchartnya, cara kerja programnya, dan yang terakhir itu masalah apa saja yang kita temukan pada saat membuat program dan bagaimana solusinya. Basic input output. Basic input output. Basic input output digunakan untuk menerima input dan menampilkan output ke layar. Ada dua contoh basic input output yaitu si in digunakan untuk menerima input dari user, si out digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar, entah itu nilai variabel atau tulisan. Contoh programnya ya basic input output. Jadi gue menampilkan hello Jul, hello Jul makan bareng yuk, soalnya gue nggak ada duit. Menampilkan hello Jul. Gitu ya. Masih out, terus tanda yang ini, terus tanda petik. Tulisannya apa? Terserah kalian. Jadi ini tuh namanya escape sequence nih, buat nambahin enter. Jadi sebelumnya udah dibahas sih di kelas. Mungkin lagi. Apa gue? Oh, bareng yuk, soalnya gue gak ada duit. Oke. Buka lu anjing kan. Ngapa sih, Kil? Kenapa? Kagak lanjut. Jul ini buat besok, Jul. Iya, buat besok. Tuh, udah ada output ya. Hello Jul, Jul makan bareng yuk, soalnya gue gak ada duit. Jadi ini gue ngecetak tulisan yang di sini. Itu untuk basic input output. Terus ada yang namanya tipe data. Tipe data adalah tipe dari sebuah data. Contoh, bilangan bulat dalam kurung 10. Tipe datanya adalah integer. Dan bilangan pecahan dalam kurung 10,9. Tipe datanya adalah float. Variabel. Variabel adalah tempat untuk menampung nilai atau data. Dan setiap variabel pasti memiliki nih tipe data, yang artinya variabel tersebut hanya bisa menampung nilai yang tipe datanya sama seperti tipe data variabel ya. Misal kita mendeklarasikan variabel age, yaitu umur, yang tipe datanya adalah integer. Maka kita hanya bisa memasukkan nilai bilangan bulat, tidak bisa karakter atau bilangan pecahan. Misal kita bikin age, kita masukin 20, itu bisa. Tapi kalau kita masukin 20,9, 20,5 itu nggak bisa ditolak. Karena itu bilangan pecahan. Sedangkan variabelnya adalah, variabelnya itu tipe datanya integer. Cara mendeklarasikan variabel, tipe datanya, nama variabel ya. Contoh programnya cara mendeklarasikan variabel ya. Ini gue deklarasi age. Ini tipe data ya. Kemudian nama variabelnya itu yaitu age. Kemudian inisialisasi age. Age sama dengan 20. Terus kita nampilin nih nilai dari variabel age itu. Oke. Kita buat variabel ya, namanya age yang berarti umur. Di koma. Kemudian kita inisialisasi age sama dengan 20. Kemudian kita cetak age dan tanda petik titik 2. Kemudian age titik koma. Tuh. Jadi gue di sini ngecetak nilai dari variabel age yaitu 20. Ini outputnya nih.
operator aritmatika. Di C++, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Di bahasa pemrograman lain juga begitu sih. Digunakan untuk operasi aritmatika. Contoh operasinya 1+1. Ini ada beberapa contoh aplikasi operator aritmatika. Ada tambah, kurang, bagi, kali, sama persen, yaitu modulo mengembalikan sisa bagi. Contoh program melakukan operasi aritmatika. Inisialisasi H. Jadi H ini sama dengan 20 nilainya. Dan kita cetak H ditambah 2. Yang mana kalau dicetak ini hasilnya bakal 22. .cpp. Oke. Kita copy aja deh. Copy ke sini. Copy. Cetak H tambah 2. Kita jalanin kode ya. Oke. Jadi gue deklarasi variabel H, dan kemudian variabel H ini gue inisialisasikan nilainya 20. Kemudian gue cetak H ditambah 2, yang mana 20 tambah 2 jadinya 22. Jadi di sini dicetak H sama dengan 22. Ini gue bahas algoritma flowchartnya nih. Flowchartnya. Yang kata dari Husen tuh dia udah bikin programnya tapi flowchartnya masih bingung dia. Ini algoritma flowchartnya ya. Pertama kita mulai. Terus deklarasi variabel Celsius. Plot tipe datanya, kemudian nama variabelnya Celsius. Kemudian deklarasi variabel result trimmer dan result Fahrenheit. Yang mana tipe data dari kedua variabel itu adalah float. Jadi kenapa sih Celsius ini buat kasih tipe data float? Karena Celsius ini tuh buat menampung input dari user. Gue ngasih float buat jaga-jaga aja. Misal usernya memasukkan suhu Celsius 100,2, 110, berapa yang ada koma-komanya, buat ngejaga-jaga aja kalau user masukkan suhu dalam pecahan. Oke, ini kan masukkan suhu dalam Celsius. Jadi user ini masukkan suhu dalam Celsius ya, misal 100. Nah, 100 ini bakal dimasukin ke variabel Celsius. Nah, setelah dimasukkan, bakal terjadi operasi aritmatika untuk konversi Celsius ke Reaumur dan Fahrenheit, yang kemudian hasilnya disimpan ke masing-masing variabel ya. Jadi result Reaumur ini nilainya didapat dari konversi dari Celsius ke Reaumur. Nah, konversi Celsius ke Reaumur itu kan ada hasilnya. Nah, hasil ini bakal ditampung ke variabel result Reaumur. Sama seperti Fahrenheit juga, bakal dilakukan konversi Celsius ke Fahrenheit. Yang kemudian nilai dari hasil konversinya itu bakal ditampung ke result Reaumur. Result Fahrenheit, sorry. Kemudian setelah dilakukan konversi ya, dan disimpan ke masing-masing variabel ya, ditampilkan tuh nilai dari result Reaumur dan result Fahrenheit. Dan selesai programnya. Sini ada cara kerja programnya. Pertama, meminta input ke user berupa suhu dalam Celsius. Kedua, dilakukan konversi dari Celsius ke Reaumur dan Celsius ke Fahrenheit. Ketiga, hasil dari masing-masing konversi ini yang Reaumur dan Fahrenheit itu disimpan ke masing-masing variabel. Keempat, menampilkan nilai-nilai variabel. Variabel yang mana tuh? Variabel yang result Reaumur sama result Fahrenheit. Oke, langsung aja kita bikin programnya.
Ini kita deklarasikan variabel Celsius dulu. Deklarasi Celsius. Tipe datanya float, nama variabelnya Celsius. Kemudian titik koma. Kemudian kita deklarasikan variabel result trimmer dan result Fahrenheit. Result trimmer. Float. Oh iya, deklarasi variabel bisa ada dua cara sih. Kalau lo nggak mau ada yang namanya itu langsung sekali aja. Misal result tremor dan result Fahrenheit itu kan tipe datanya sama. Jadi boleh kayak gini. Biar nggak terlalu banyak lah kalau program lo. Atau bisa juga kayak gini. Tapi gue bakal deklarasinya kayak gini aja sih. Karena kan tipe datanya sama, jadi boleh deklarasi kayak gini. Di sini ada masukan suhu dalam Celsius. Berarti kita bikin input buat user. Jadi input buat user itu ketika user masukin suhu itu bakal ditampung ke variabel Celsius. Caranya oke. Kita bikin dulu input ya. In. Nah, di sini tuh user pasti diminta untuk masukkan suhu dalam Celsius. Nah, ini mau ditampung kemana? Berarti kita harus tampung ke variabel Celsius. Save. Oke. Komen dulu. Kemudian di sinilah operasi aritmatika untuk konversi Celsius ke Reaumur dan Fahrenheit yang kemudian hasilnya disimpan ke masing-masing variabel ya. Jadi kita bakal ngelakuin yang namanya itu operasi aritmatika. Konversi. Itu operasi aritmatika itu operasi aritmatikanya ya konversi dari Celsius ke Reaumur. Kita cari dulu di sini rumus konversi suhu ini. Oh iya ada nih. Konversi Celsius ke Reaumur. Jadi rumusnya itu adalah 4/5 dikali Celsius. Misal contoh 4 dibagi 5. Nah, hasil 4 dibagi 5 ini dikalikan dengan Celsius. Yang hasilnya 80 R. Jadi Celsiusnya ini 100 Celsius. Kemudian Reaumur ini 80 Reaumur. Oke, kita coba. Gimana sih caranya? Pertama kita tulis namanya result Reaumur. Nama variabel result Reaumur. Kemudian sama dengan. Terus kita masukkan nih rumus yang ini nih 4/5 dikali Celsius. Dalam kurung 4/5 dikali Celsius. Oke, udah nih untuk konversi Celsius ke Reaumurnya udah. Jadi gue bakal jelasin di sini. Jadi ketika user masukkan misal 100 Celsius. Nah, 100 ini bakal ditampung ke variabel Celsius. Nah, di dalam variabel result Reaumur ini ada operasi aritmatika yaitu 4 dibagi 5
kan 0,8 ya. Kemudian dikali 100 dikali dengan nilai variabel Celsius yaitu 100 yang mana hasil 80. Kemudian nilai dari operasi yang ini nih bakal jadi nilai result Reaumur. Kemudian kita bikin konversi Celsius ke Fahrenheit. Oke, kita lihat konversi Celsius ke Fahrenheit. Ini ada rumusnya ya. Jadi yang rumus ini nih kita masukin ke reset Fahrenheit. 9/5 kemudian Celsiusnya ditambah 32. Oke. 9/5 dikali Celsius tambah 32. Oke. Ini kita udah nih. Udah mempunyai rumus konversi Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit. Dan saatnya untuk kita menampilkan yang namanya hasil masing-masing konversi ya. Dari sini pakai cout. Ampun. Result Reaumur. Kemudian Fahrenheit result. Oh iya, kita coba jalanin si suhu dan X. Oke, kita masukin nih suhunya. Misal gue masukin 100. Berarti kan kalau gue masukin 100 dari Celsius ke Reaumur itu kan berarti 80 ya. Enter. Oh iya. Reaumur 0, Fahrenheit 132. Nah, kenapa nih Reaumurnya kok 0 sih? Jadi masalah ketika konversi Celsius ke Reaumur. Jadi pada saat kita melakukan konversi nih dari Celsius ke Reaumur, pasti hasilnya selalu 0. Gitu. Berapapun nilai Celsius ya. Misal gue jalanin lagi ya. Misal gue kasih 200. Dan ya result Reaumurnya ini 0 terus. Ini karena pada rumus 4/5 ya. Dikali Celsius. Jadi 4 dan 5 itu tipe datanya adalah integer. Jadi 4 ini dan 5 ini bulat ya. Padahal kan 4/5 hasilnya 0,8. Tapi karena tipe datanya itu integer 4 dan 5 ini. Karena dia itu bulat. Maka hasilnya dibulatkan jadi 0. Jadi hasilnya sebenarnya 0,8. Tapi karena dia integer. Dibulatkan ke bawah jadi 0. Jadi kayak gini. Misal integer 4. 4-nya bulat, 5-nya bulat. 4/5 ini hasilnya 0,8. Tapi karena dia integer, dibulatkan menjadi 0. Gimana kalau float? Kalau float itu 0,8. Misal 4.0 dibagi 5.0 hasilnya 0,8. 0,8 karena tipe data dari kedua ini adalah float. Maka yang nggak dibulatin bakal diambil dua-duanya. Bakal diambil pecahannya lah. Atau bisa juga gini. Yang 4-nya float, yang 5-nya itu integer yaitu bilangan bulat. Maka hasilnya 0,8.
Contoh operasinya kayak gini. Operasi aritmatika 4/5. Kita fokus ke 4/5-nya deh. Yang tadi, jangan dikali Celsius dulu. Operasi aritmatika 4/5. Nah, ini tuh hasilnya bakal 0. Tapi kalau operasi aritmatika ya, 4-nya bilangan pecahan, 5-nya bilangan pecahan juga, pasti hasilnya 0,8. Atau 4-nya bilangan pecahan, 5-nya itu bilangan bulat. Oke, kita bakal coba ya. Jadi kan masalahnya di sini 0 ya. Jadi kita bakal coba 4/5-nya ini kita ganti jadi 0. Dan 5-nya ini juga kita ganti jadi 0. Masukin 100. Oh iya, setelah gue ganti nih, yang 4/5-nya ini jadi bilangan pecahan. Maka yang tadinya Celsius Kramer itu 0 ya, 0 terus, mau berapapun itu Celsius ya. Sekarang udah muncul nih hasilnya, yaitu 80. Ini udah benar. Dan Fahrenheit juga udah muncul. Oh iya, jadi kayak gitu sih contoh programnya. Ini udah jadi. Sekarang waktunya Q&A sih. Tadi ada yang mau nanya gak? Ada yang tanya tadi. Tanya apa? Kagak jadi. Oh gak jadi. Ini udah selesai sih. Cuma gitu aja. Oke. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak? Yang pakai Dev++ gimana nih? Caranya sama juga. Aja. Sama juga. Cuma Yang lebih simple Dev C++ sih. oh malahan. Iya. Kodenya sama aja. Night guys, good night guys. Yo. Kalian semua gimana nih? Udah bikin programnya nih? Yang ikut meet ini? Belum. Ini dikumpulinnya kapan emangnya? Besok pak. Besok. Ngumpulinnya di mana tuh? Kumpulinnya sih nggak pernah tahu deh. Tapi tenggat waktunya besok. Kayaknya sih di kelas. Enggak di learning kan ya? Enggak di e-learning. Good night guys, good night. Oke, udah. Thank you Jo. Oke. Sama-sama. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, gue akhirin aja nih meet-nya. Syukurlah cepat selesai ya. Nah, emang udah ngantuk juga sih. Coba nanti gua kasih presentasi apa yang punya gua Jul, nanti lo ini jelasin dah ke gua kayak gimana cara bacanya. Apanya tuh? Bisa nggak? Gua kasih nanti Kasih apa? Flowcard apa? yang punya gua tugas yang punya gua. Nanti lo bacain lah gimana itu cara bacanya. Gua gak bisa jelasinnya soalnya gua lihat dari YouTube sih. Oh, dari YouTube. Iya. Gak rumit sih. Coba gimana bacanya. Atau besok aja. Iya. Jelasin di kelas.
pakai ini Pak, Infocus. Oh gitu ya. Oh besok pakai Infocus gitu. Bisa. Oh, Tapi laptop lu HDMI kan? iya HDMI. Berarti harus Bukan cari VGA. HDMI. Harus cari yang HDMI sih. Iya. Kabelnya sih susah. Nggak ada ya. Ini Masih pada VGA ya di iya masih pada nggak ada ini. kabelnya ya. Aduh, minta beli ini nggak dikasih nih, minta beli converter. Iya. Converter nih. Malah sekarang banyak pada pakai HDMI soalnya Iya. laptopnya. Yaudah gitu aja Jul. Oh iya. Makasih. Iya sama-sama. Oke, thank you semuanya ya.